adik-adik. Wah, hari ini kita ketemu lagi ya untuk bisa sama-sama beribadah dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya? Aku harap adik-adik dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Nah, adik-adik, untuk saat ini mengawali ibadah, aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh angkat satu pujian, yaitu Matahari Bersinar Terang. Kita mau angkat pujian ini, kita mau puji nama Tuhan kita, karena Tuhan sudah berikan kita matahari untuk di pagi hari ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, yuk sama adik-adik kita mau lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami bisa bangun pagi dan bisa beribadah. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu kebangsaan kita, Mars Sekolah Minggu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Mars Sekolah Minggu. Nah semangat ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Sekali lagi, sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Iya, kita harus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, sekarang aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan kita lagi. Kita mau nyanyi untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena kita adalah anak raja. Raja siapa? Tuhan. Tuhan adalah raja kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Yang semangat adik-adik, kita mau puji dan sembah Tuhan kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja. Aku anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Sekali lagi, aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus,
kita adalah anak raja. Nah adik-adik, sebagai anaknya raja, anaknya Tuhan, kita mau dong belajar seperti Tuhan kita. Kita belajar untuk T-A-A-T, taat. Nah, kita mau belajar untuk taat nih adik-adik. Ayo, siapa yang di rumah taat atau denger-dengeran sama papa mama? Atau denger-dengeran sama guru-guru di sekolah? Nah, meskipun belajarnya online, kita harus tetap taat loh adik-adik sama guru-guru kita yang di sekolah. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu Taat. Biarlah lagu ini bisa membantu kita untuk ingat selalu supaya kita bisa taat. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, T-A-A-T, taat. Nah, semangat ya adik-adik. T-A-A-T. Belajar adik-adik untuk bisa taat. Nah adik-adik, saat ini adik-adik boleh mempersiapkan persembahan adik-adik. Persembahannya bisa dititipkan ke papa dan mama adik-adik. Nanti papa dan mama adik-adik yang akan transfer ke rekening yang ada di gereja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Aku mau ajak adik-adik kita boleh nyanyikan lagu Trust and Obey. Kiranya lagu ini bisa membantu kita untuk bisa selalu ingat kita untuk percaya dan taat akan setiap perintah Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kiranya kita bisa seperti lagu ini adik-adik, kita bisa percaya dan taat akan perintah Tuhan. Sekarang kita mau lipat tangan dan tutup mata kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kita hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berikan kami hati yang fokus, berikan kami diri yang tenang juga supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Lause, tolong anak-anak juga di rumah yang mendengarkan, agar kiranya kami semua bisa mendengarkan dengan baik dan boleh melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang satu keluarga. Satu keluarga ini terdiri dari seorang papa, seorang mama, dan juga ada seorang anak perempuan. Anak perempuannya namanya si Ami. Nah adik-adik, mereka tinggal di satu kota di pinggiran. Papa mamanya sangat berkeinginan untuk bisa pindah ke Jakarta. Papanya ingin mendapat pekerjaan di Jakarta. Mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dari sekarang. Di suatu kota. Di kota Jakarta maksudnya. Nah, suatu kali, benar adik-adik, papanya dipanggil untuk bekerja di kota Jakarta. Di suatu perusahaan yang cukup besar. Wah, papanya seneng banget adik-adik. Doanya dia dikabulkan sama Tuhan. Dia langsung cerita kepada istrinya, kepada mamanya Ami. Ma, aku diterima kerja di Jakarta dengan gaji yang lumayan. Puji Tuhan. Aku senang sekali. Wah, mamanya juga senang. Ma, yuk buru-buru kita cerita sama si Ami. Ami juga pasti senang, Ma. Dengar kita sama-sama akan pindah ke Jakarta. Wah, yuk cepat-cepat kita kasih tahu. Mi, Ami, Papa dapat pekerjaan di Jakarta. Nanti kita harus pindah bertiga ke Jakarta. Kita harus cari rumah baru. Kita nanti cari sekolahan buat kamu. Dan juga cari gereja yang baru buat kamu. Aminya seneng nggak adik-adik? Ternyata kebalikannya adik-adik. Si Ami sedih. Kenapa Ami sedih? Karena Ami nggak mau pindah ke Jakarta. Ami mau di sini. Ami nggak mau tinggalin teman Ami yang di gereja. Ami juga nggak mau tinggalin teman-teman Ami yang di sekolah. Ami nggak mau, Pak. Pokoknya Ami nggak mau. Papanya langsung merangkul si Ami. Ami, nah tadi kan Papa udah bilang, nanti di Jakarta kamu akan cari sekolah yang baru. Terus yang terutama kita juga akan cari gereja yang baru. Tempat di mana kita sama-sama bisa beribadah. Nanti Tuhan pasti akan memimpin. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat kita. Tapi si Ami bilang apa adik-adik? Nggak mau, Pak. Aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau pindah. Aku mau di sini. Aku nggak mau tinggalin temanku si Sarah. Aku nggak mau tinggalin temanku si Tini. Aku nggak mau. Akhirnya papanya menenangkan si Ami. Nih, Ami. Nih, Papa mau cerita tentang firman Tuhan. Nih adik,
papanya Ami mengambil Alkitab dan bercerita kepada Ami tentang seorang tokoh di Alkitab. Kisahnya ini diambil dari kitab Kejadian, adik-adik. Tokoh yang papanya Ami ini ingin ceritakan adalah Bapak Abram. Adik-adik tahu Bapak Abram? Ya, Bapak Abram pada saat itu berusia 75 tahun. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Ibu Sarah. Tapi mereka belum dikaruniai anak. Mereka tinggal di tanah yang bernama tanah Haran. Nah, suatu ketika firman Allah datang kepada Bapak Abram. Bapak Abram disuruh oleh Allah untuk pergi dan meninggalkan sanak saudaranya yang tinggal di sana. Bapak Abraham dipanggil untuk keluar dari tanah itu menuju ke tanah yang Allah janjikan kepada dia. Menurut adik-adik, Bapak Abram percaya dan taat nggak kepada Allah? Hah? Percaya nggak? Iya, pinter. Bapak Abram percaya dan taat kepada firman Allah. Dia mau melakukannya. Adik-adik tahu firman Allah menjanjikan apa kepada Bapak Abram? Firman Allah menjanjikan kepada Bapak Abram bahwa keturunan Bapak Abram akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya. Siapa di sini adik-adik yang sudah pernah melihat ke langit dan menghitung jumlah bintang? Ada nggak? Kalau Lause belum pernah sih, tapi kalau menghitung bintang, waduh, kayaknya banyak banget ya. Kayaknya nggak kehitung deh ada berapa banyak. Nah, itu dia maksud Allah. Keturunan Abram akan banyak sekali. Tapi Abram juga berpikir, loh, gimana aku punya keturunan? Sekarang aku sudah umur berapa adik-adik? Umur 75. Istriku juga sudah tua. Dan sampai saat ini masih belum punya anak. Sekarang Allah bilang bahwa keturunan Abram akan menjadi seperti bintang di langit. Menurut adik-adik di rumah, Bapak Abram percaya nggak dengan janji Allah? Bapak Abram percaya dan taat kepada firman Allah. Dia percaya bahwa walaupun sekarang dia belum punya anak, tapi dia percaya bahwa Allah akan memberikan kepada dia tanah yang sudah dijanjikan, tanah yang besar, tanah yang subur, dan keturunan yang banyak. Abram percaya dan taat. Nah, Ami, gitu cerita tentang Bapak Abram. Si Ami sudah mendengarkan tadi, dan akhirnya adik-adik, si Ami bilang kepada papanya, "Pa, iya deh, aku mau menjadi seperti Bapak Abram. Aku mau menjadi anak Tuhan yang percaya dan taat. Aku mau seperti Bapak Abram. Aku juga mau jadi seperti Papa. Papa juga kan percaya dan taat kepada Tuhan Yesus." Papanya tersenyum. "Ya, betul Ami. Papa seneng kamu mau menjadi seperti Bapak Abram." Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang mau memiliki hati seperti Bapak Abram? Hati yang percaya, dan yang kedua ada apa? Hati yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah.
Taat kepada siapa adik-adik? Taat kepada papa, mama. Ya, nggak usah percaya. Adik-adik di rumah, adik-adik yang baik semuanya. Adik-adik yang pinter-pinter. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Lause juga mau berikan satu ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 21a yang berbunyi, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita ulang ya sekali lagi. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau doa dulu ya adik-adik ya. Lalu berharap adik-adik bisa tetap rajin baca Alkitab dan juga berdoa di rumah setiap hari. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami untuk percaya dan selalu taat kepada pimpinan Tuhan, kepada pimpinan Allah, kepada pimpinan Roh Kudus. Pimpin kami semua ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, dan diberkati Tuhan di dalam hidup kami, di dalam sekolah kami, di dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkati untuk teman-teman kami juga yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan yang pimpin kesehatan mereka. Berikan juga kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Berkati sekolah online kami agar kami juga bisa belajar, mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.